Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Takmir Masjid Aulia Stono Gedong Kota Kediri, kemudian pengurus besar kajian Cahaya Cinta Stono Gedong, dan tim koordinasi Cahaya Cinta Stono Gedong Nisa. Ngapunten kula nyontek. Yang kula hormati Ustadzah Nur Wahidah. Beliau ini adalah ustadzah saya ketika di Al-Mahrusiyah. Itu sangat famous sekali. Nggih, karena barokah beliau niku kula rasane kados suul adab kula teng mriki kali ustadzah niku. Kula juga Mbak moderator, Mbak Irma yang saya hormati, dan teman-teman audien jamaah Cahaya Cinta Stono Gedong yang sangat saya sayangi. Matur nuwun sudah meluangkan waktu untuk hadir pada acara pada pagi hari ini. Di sini saya tidak niat menggurui karena guru saya adalah Ustadzah Wahidah. Di sini saya mau sharing aja sama mbak-mbak, sama teman-teman ya, terkait rizki setelah menikah. Nggak tahu kenapa saya kok dikasih tema rizki setelah menikah ini ya. Apa karena saya yang baru menikah, tapi udah 2 tahun yang lalu diminta untuk ngisi ini, ya nggak apa-apa. Cuman saya seneng aja gitu loh kalau pembahasan soal menikah. Tapi ya sebenarnya seru. Tapi saya tidak akan atau meminta mbak-mbak yang belum menikah ini, ayo jomblo menikahlah. Saya tidak akan seperti itu. Karena saya merasakan dan saya tahu bagaimana menikah itu perlu persiapan yang sangat matang. Banyak sekali yang harus dipersiapkan. Terkait bagaimana cara mengontrol emosi misal. Kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, kemudian kok menikah, terus hidup bersama pasangan, kita mengontrol diri kita sendiri aja nggak bisa. Nanti kalau sudah menikah bertengkar, wah bahaya seperti ini. Paling tidak kalau emosi ya bisalah kita ngontrol. Terus apalagi sih sebagai kita, ini mbak-mbak itu rata-rata kayaknya belum ada menikah nggih? Masih jomblo-jomblo semua ustadzah. Dipun suwuk ning pisan. Digolek apa ustadzah? Nggih. Enggak apa-apa, kita bahas rezeki setelah menikah ya. Buat mbak-mbak yang memang belum menikah nggak apa-apa. Kok aku belum menikah tapi temanya rezeki setelah menikah, nggak apa-apa. Ini juga buat pembelajaran untuk persiapan kedepannya bagaimana untuk melangkah. Tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya minimal harus bisa mengontrol emosi. Karena yang namanya rumah tangga itu kan nggak bahagia terus, nggak selalu indah kayak di feed selebgram, nggak seperti itu. Ya mungkin feed saya juga, tapi kan dapurannya rumah tangga itu kan nggak saya kelihatan. Masa saya kalau lagi berdebat dengan suami, saya videoin terus diposting di medsos, kan nggak seperti itu. Nah ini yang perlu mbak-mbak pahami ya, mbak-mbak mawon ya, mbak-mbak pahami. Nggak semulus itu. Namanya relasi rumah tangga itu pasti ada naik turunnya, ada up down-nya pasti. Nggak selamanya mulus. Ini yang perlu diperhatikan. Terus juga sebelum menikah itu ya harus siap. Siap apa tadi? Siap secara emosi, bisa mengontrol emosi, paling tidak emosi panjenengan sendiri. Kemudian harus siap secara finansial. Loh berarti menikah itu apakah harus menunggu mapan? Ya paling tidak kita itu sudah ada istilahnya mata pencaharian atau istilahnya itu kayak bagaimana sih kita bisa menghidupi kita sendiri gitu loh.
Misalnya kita punya pekerjaan. Nah, kalau kita misalkan nggak punya pekerjaan, nol, terus kita mau nikah, niatnya nebeng entah itu ke suami atau suami nebeng ke istri, itu yang terjadi malah akan merusak yang namanya relasi dari pernikahan itu sendiri. Jadi paling tidak kita sudah mandiri secara finansial. Nggak harus kaya, yang penting kita mandiri, punya penghasilan sendiri, seperti itu. Entah itu berapapun lah, paling tidak kita bisa menopang hidup kita sendiri. Ini saya kasih mukadimah ya sebelum kita masuk kepada rezeki, tema rezeki setelah menikah. Ini kita cerita dulu, sharing-sharing dulu sebelum menjajaki yang namanya pernikahan. Terus selain itu juga ilmu. Menikah itu sangat butuh ilmu apapun. Parenting itu juga sangat dibutuhkan, karena menurut saya ilmu parenting itu ilmu belajar menjadi orang tua, bukan hanya belajar mengasuh anak. Karena anak ini loh akan menjadi guru kita juga. Anak itu akan mengajari kita dengan caranya. Anak kecil itu tidak pernah yang namanya, misalkan ya, kita sebagai teman misalkan, kalau lagi bertengkar itu kan pasti paling 2 hari 3 hari baru maafan. Anak kecil itu loh kalau habis marah nanti ya udah balik lagi sama ibunya. Jadi dia tuh tidak mempunyai dendam, tidak mempunyai rasa emosi yang lama, habis itu balik lagi sama ibunya. Kita justru harus belajar sama anak kecil yang begitu pemaaf, yang melupakan kemarahan yang sesaat tadi. Itu contoh bagaimana anak kecil menjadi guru bagi kita. Bahkan saya sebagai ibu, saya banyak sekali belajar dari anak saya. Anak saya itu ada 3. Yang pertama itu dia pendiam. Kemudian yang satunya cerewet, ceriwis. Kalau pernah nonton Instagram saya sering storyin Cici. Itu dia ceriwis, berani, humble, supel. Jadi ada orang lewat tuh pasti hai kayak gitu. Itu nggak ada yang ngajarin, saya nggak pernah mengajarkan seperti itu, tapi dia tiba-tiba bisa berkomunikasi dengan orang lain. Yang cowok pendiam, terus kemudian yang bayi saya masih belum tahu ya, yang bayi itu akan ke arah mana kayak gitu. Jadi anak kecil adalah guru juga untuk diri kita. Baik, kita masuk ke tema ya, rizki setelah menikah. Untuk rizki sendiri itu adalah sesuatu dari Allah yang memang bermanfaat, yang memang halal. Ingat, ini halal. Bisa berupa uang, makanan, pakaian, pasangan yang baik, pasangan yang saling menenteramkan. Nah, rezeki ini juga bisa berupa keturunan atau anak yang soleh, solehah. Kemudian sehat penglihatan kita, sehat pendengaran, ini juga sebuah rezeki. Kadang kita itu memandang rezeki itu hanya berupa materi, seperti halnya kita punya mobil misalnya, motor, rumah bagus, hanya itu. Padahal kita ini berlimpah rezeki, seperti halnya kita sehat, bisa melihat, bisa mendengar. Ini kalau orang yang tidak bisa melihat itu sangat iri pasti, ya Allah, kapan ya saya bisa melihat seperti Mbak itu? Kapan saya bisa mendengar? Kapan saya bisa berjalan? Ini hal yang sangat luar biasa bagi orang yang tidak memiliki. Seperti itu. Kok bisa ya? Padahal kalau kita menganggapnya, ya emang ini kan pemberian Allah, hal yang remeh-temeh, pastikan kita menganggapnya seperti itu. Padahal itu sebuah rezeki yang memang Allah yang memberikan untuk kita, dan itu harus disyukuri. Nah, bagaimana biar kita tidak iri dengan rezeki kanan kiri, rezeki tetangga? Kita fokus sama apa yang kita kerjakan, kita fokus sama diri kita sendiri. Coba tutup telinga, tutup untuk tidak melihat nikmatnya tetangga. Mungkin tetangga ada yang punya mobil baru. Ini sering dialami sebenarnya ya. Tetangga punya mobil baru, aduh mobilnya baru gitu. Kapan ya kita punya mobil? Ya pengen sih nggak apa-apa, yang penting tidak sampai iri dengki. Wah, itu punya mobil
jangan-jangan hasil dari korupsi. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Itu justru akan mengotori hati kita sendiri. Jadi husnudon aja. Wah, tetangga kita punya mobil, itu pasti usahanya udah lama banget, usahanya udah keras banget. Berarti dia patut atau dia memang layak untuk mendapatkan reward itu atau mendapatkan barang itu. Husnudon aja, karena dengan husnudon kita juga akan mendapatkan pahala. Sebenarnya mendapatkan pahala tuh enak pol. Dengan husnudon saja kita juga akan dapat pahala. Nah, yang namanya rezeki itu adalah hal yang halal, ya, didapatkan dengan cara yang halal, halalan thayyibah, bukan dengan cara yang haram. Kemarin baru saja kejadian di rumah saya sendiri, ada orang nganter paket ini Mbak Irma, atas nama adik saya. Adik saya nggak tahu dicari tidur di mana. Terus paket itu COD, harganya 275. Karena adik saya ini kan masih jadi tanggungan ibu ya. Akhirnya dibayar nih ke Ustazah, dicari. Saya lihat kok kotaknya kecil, itu apa? Nggak tahu kurirnya bilang gitu. Terus sama ibu ya dibayar. Terus adik saya dicari, ternyata dia tidur di pondok Ustazah. Kemudian ditanya, katanya nggak pesen. Tapi di situ tertera nama, nomor dan alamatnya persis, namanya sama. Nah, itu kan rizki yang dihasilkan itu kan tidak halal gitu. Dan itu juga tidak akan berkah. Nah, saya pernah mendengarkan dulu waktu mondok, kita sebagai anak kalau dikasih makanan dari rizki yang nggak halal itu juga berefek negatif. Misalnya kita jadi males-malesan, mau sekolah males, mau belajar males, bahkan ngapunten kalau sampai nakal kayak gitu, itu bisa saja dari rezeki yang tidak halal. Jadi pastikan makanan yang kita makan itu dari rezeki yang halal. Jangan sampai dari rezeki yang ya tidak halal, seperti contohnya tadi yang saya ceritakan tadi. Ibu saya ya udahlah ikhlas gitu kan Mbak. Kok sampai kayak gitu ya, orang mencari rezeki itu kan apa tidak mikir kalau dia sampai masukkan dia membeli dengan uang itu, membeli beras misalnya, sama masuk ke perut anaknya, itu kan akan berakibat fatal juga, berakibat buruk untuk anaknya gitu Mbak. Pengalaman baru kemarin nih. Nah, kemudian rezeki setiap makhluk itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya sudah sangat famous, sudah sangat sering kita dengar dalam Quran surat Hud ayat 6 ini dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kullu fi kitabim mubin. Nah, ini dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Jadi manusia itu dilahirkan, bahkan di dalam perut saja itu sudah dijamin sama Allah rezekinya. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Namun tidak perlu khawatir itu bukan berarti kita tidak berusaha. Kita ini manusia-manusia yang makomnya masih harus ikhtiar ya untuk mencari rezeki. Bukan ungkang-ungkang tiba-tiba rezeki datang. Ya ada yang seperti itu, tapi kan nggak setiap hari, nggak setiap nggak everyday, nggak setiap bulan, nggak sering lah. Kayak misalkan kita adalah rezeki yang tidak disangka-sangka, itu kan sesekali saja. Nah, makomnya kita sebagai manusia ini adalah ya rezeki yang memang kita cari, bukan yang tiba-tiba jatuh dari langit. Kalau makomnya wali mungkin beda. Nonton gak Ustazah? Abah saya itu lucu Ustazah. Dulu itu ibu saya pernah waktu siang memang tidur, kalau malam itu melekan. Ibu saya sedih kan lihat kok tidur aja. Lah ibu saya nggak tahu kalau abah itu kalau tiap malam melekan ngoten loh. Abah itu bilang,
tidur ini tuh nyetak duit katanya gitu. Ini saya juga nggak bisa ini menalarnya, bahkan apa namanya, tapi bener, ya ada gitu loh rezeki, tapi ini nggak bisa loh kita tiru, saya pun nggak bisa meniru abah saya, ngoten. Ya meskipun seperti itu abah tetap ada usaha, punya kolam ikan, punya, jadi saya juga heran dengan abah itu nggak ada apa ya nggih, kalau kita melihat napa namine, orang-orang kan bekerja ke kantor atau bekerja, secara fisik ngoten nggih. Saya tuh tidak melihat abah seperti itu, namun rezekinya itu datang terus. Selalu napa nggih, ya mesti ada gitu loh, Mbak. Terus mau meniru kok nggak bisa saya. Kayaknya makom saya dan abah saya itu sudah sangat beda sekali. Jadi saya tetap bekerja untuk mencari rezeki, nggih. Mbaknya jangan ditiru. Nah, kemudian memang penggalan ayat tadi itu menjadi apa nggih, menjadi landasan banyak anak banyak rejeki. Nah, ini slogan yang kuno sebenarnya ya. Kalau sekarang banyak anak banyak rejeki benar. Kalau anak itu memang kita apa namanya, kita asuh, kita berikan pola asuh yang baik itu benar. Tapi kalau nggak mampu, kita kan boleh ya memilih berapa anak ya, semampunya berapa. Kalau 2 ya diopeni sing apik, jangan sampai anak itu terlantar ngoten, Mbak. Makanya ada orang yang memilih apa namanya child free tapi dia childless, bukan childless ya, child care apa ya, Mbak. Dia itu memilih berapa? Nggih, child free tapi bukan childless, artinya dia itu nggak pengen punya anak itu bukan kayak nggak ada alasan, ya aku nggak pengen punya anak aja, nggak gitu. Dia memilih nggak punya anak karena memang dia takut nggak bisa ngasuh, dia takut nggak bisa apa namanya memberi nafkah. Itu namanya kalau nggak salah child care. Jadi ada orang yang memilih seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti itu memang takut karena anak ini loh, Mbak, selain amanah, ya anak ini juga bisa menjadi fitnah untuk orang tuanya kalau memang orang tuanya tidak benar-benar mendidiknya. Kalau sampai terlantar dan naudzubillah nggih, sampai mungkin terjun ke pergaulan yang tidak jelas itu bisa menjadi fitnah bahkan bagi orang tuanya. Makanya sebagai orang tua itu harus punya ilmu untuk mengasuh yang namanya ilmu parenting. Ilmu parenting dalam Islam juga sudah banyak bagaimana kita mengasuh anak nggih. Ini mbaknya kan masih belum nikah, pada belum nikah nggih. Ini juga harus dipersiapkan sebelum, bagusnya memang harus dipersiapkan sebelum menikah. Lalu kemudian nanti upgrade terus sehingga ketika sudah punya anak, oh ini loh ilmunya, kita tinggal praktek. Karena sebenarnya praktek itu nggak semudah teorinya. Oh kayak gini ya, ntar aku praktekin. Ternyata pas punya anak nangis, apa kan kita nggak boleh bentak anak, kita nggak boleh marahin anak. Kalau anaknya udah nangis, teriak-teriak, wah itu bubar teori, Mbak. Tapi seenggaknya kita ada batasan di situ. Kita tahu ilmunya, kita punya apa ya, boundaries ya namanya. Ya kita punya batasan. Oh aku kalau marah tuh jangan sampai gini loh. Oh kalau aku marah tuh jangan sampai menyakiti hati loh. Seenggaknya ada seperti itu. Makanya sebagai mbak-mbak yang sebelum menikah itu perlu banget dipelajari ilmu-ilmu parenting. Jangan mikir parenting sih kan belum nikah, ngapain, nggak perlu, enggak. Harus belajar mulai sedini mungkin lah, bukan sedini mungkin, sejak belum menikah harus dipelajari sehingga nanti ketika prakteknya kita sudah punya batasan mana-mana yang tidak boleh kita ucapkan ke anak. Sampai saat ini pun alhamdulillah saya tidak pernah bilang anak saya nakal. Kalaupun dia berbuat nakal misalnya, ayo Cici nggak boleh seperti itu, saya bilang gitu. Katanya ngomong jangan pun itu kan nggak boleh ya kalau di dalam parenting. Yuk iku awalnya Mbak, nggak bisa kita nggak ngomong jangan. Teori memang mudah, prakteknya. Jadi kadang saya masih ada ngomong jangan, tapi ya dengan pelan. Asli wangel Mbak, apa namanya ngomong anak itu. Jadi orang tua sampean nggih hebat sekali bisa apa namanya menumbuhkan, menjaga panjenengan sampai pada saat ini. Saya dulu kayak oh parenting gini ya ilmunya, oh nanti tak praktekkan ke anak saya. Ya pada prakteknya ya sangat sulit, nggak bisa plek-ketiplek dengan teori itu.
Tapi ada batasan di situ yang bisa saya ambil agar saya tidak kebablasan. Misalkan marah itu nggak kebablasan. Penting sekali. Nah, ini ada cerita pada zaman dahulu itu Umar bin Khattab pernah menegur seorang pemuda yang sehariannya banyak menghabiskan waktu di masjid tanpa melakukan ikhtiar untuk mencari rizki. Nah, ini kadang orang yang menjalankan thoriqoh itu loh Mbak. Kadang tuh ya saya cuman sholat, cuman zikir, nanti rezeki datang sendiri. Iya, ada yang seperti itu. Tapi nggak semuanya. Nggak semuanya orang bisa seperti itu. Kalau makom-makom kita itu ya zikir, ya sholat, ya iktikaf di masjid. Kalau laki-laki ya iktikaf, ya ya harus juga berusaha, ya harus bekerja. Kalau nggak gitu ya kita dapat rezeki dari mana? Kalau cuma minta, Allah kan nggak akan ngasih sesuatu ke kita kalau kita tuh nggak ada effort, nggak ada usaha. Jadi kalau cuma goleran itu kan effortless ya namanya. Maaf Mbak, bahasanya agak-agak jaksel. Saya tinggal di ini soalnya. Effortless, nggak usaha sama sekali itu ya Gusti Allah nggak mau menurunkan rezeki. Ibarat cicak ini Mbak, cicak itu kan juga sudah dikasih rezeki guys, berupa serangga. Tapi kalau cicaknya mager, cicaknya itu nggak mau berusaha untuk merayap ke tembok lain misalnya, dia kan juga nggak makan. Sama seperti kita, misalkan rezekimu lo di sini, rezekimu tuh udah deket banget loh. Kamu itu cuma tinggal berusaha, misalkan melamar pekerjaan di situ. Tapi kok kamu nggak mau, ya rezekinya nggak akan kita capai. Tapi kalau kita ikhtiar, coba aku melamar kerjaan lah di situ. Ternyata memang rezekinya di situ, kan dapat rezekinya. Nah itulah kita harus yang namanya tuh usaha, ada effort untuk meraih rezeki itu. Jangan jangan berpasrah atau berpangku tangan, karena makom kita ya memang ikhtiar, harus melakukan usaha. Ngoten. Ya, karena tadi Allah itu menjamin rezeki pada tiap makhluknya, tapi jaminan tersebut juga berdasarkan bagaimana usaha kita. Ngoten. Gak bisa kita seperti wali yang tanpa usaha terus mendapatkan rezeki begitu saja, kita nggak bisa. Memang banyak kiai ulama yang seperti itu banyak, tapi kita bukan seperti itu makomnya. Belumlah mungkin insya Allah, siapa tahu nanti pas udah sepuh seperti itu. Tapi pas masih muda kayak gini ya kita harus berusaha. Kan nggak tahu siapa yang mendapatkan maunah seperti itu. Kita kan nggak tahu. Jadi posisi kita, makom kita adalah ya ikhtiar, makomnya kita adalah harus berusaha terlebih dahulu. Kemudian pembagian rezeki ya, rezeki itu yang pertama ada yang bersifat materi yang saya sebutkan tadi. Jadi ada air hujan, buah-buahan, pekerjaan, harta dan semacamnya, ini adalah rizki yang bersifat materi. Rezeki ini diberikan setiap manusia, baik orang mukmin maupun non-Islam. Saya nggak menyebut kafir, non-Islam. Ya, baik Muslim maupun non-Muslim ini juga akan mendapatkan rezeki berupa materi. Pada tahu kan Mbak, Cina di toko-toko itu kenapa kaya-kaya? Nah itu kan mendapatkan rezeki juga dari Allah. Nah kadang tapi rezeki itu kok nggak pernah sholat tapi dapat rezeki ya, dapat orangnya kaya, nggak pernah sedekah, nggak pernah sholat kok dapat duit terus. Nah hati-hati, itu jangan istidraj atau mungkin kayak dilulu sama Gusti Allah. Nah itu perlu hati-hati. Kemudian rezeki yang bersifat non materi ini juga ada. Ini kebalikannya dari rezeki materi tadi. Rezeki ini berbentuk rasa cinta dan kebahagiaan, iman, terus qanaah, serta hal-hal yang membuat hati itu tenang. Kemudian rezeki ini dikaruniakan kepada hamba yang dicintainya, hamba yang dicintai oleh Allah. Ya kita harus bagaimana menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dan untuk mendapatkannya, jadi ada rezeki yang memang diperoleh lewat jalur usaha,
rezeki ini memang apa ya, tidak mensyaratkan harus imannya harus bagus gitu loh Mbak. Sehingga memang jarang dijumpai orang yang ingkar kepada Allah ya, orang yang ingkar kepada Allah tapi hidupnya sukses. Kok bisa ya gitu. Itu karena memang ada rezeki macam itu. Yang tadi saya sebutkan adalah istidraj. Hati-hati. Kok saya nggak pernah sholat. Kadang orang yang nggak pernah sholat juga mikir, saya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah zikir, nggak berbakti sama orang tua, kok rezeki saya lancar-lancar aja. Hati-hati, itu adalah istidraj atau murkanya Gusti Allah. Jangan-jangan besok dia naudzubillah kena azab, misal seperti itu. Nah sebelum kena azab ya monggo ayo sholat gitu, ayo perbaiki diri, ayo sedekah, ayo berbakti sama orang tua, kan ngoten. Kemudian ada juga rezeki yang datangnya di luar prediksi manusia, kados rizki min haitsu la yahtasib. Seperti itu. Ini terkadang tidak memerlukan jerih payah untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, misalkan orang yang miskin tiba-tiba mendapatkan biaya haji tanpa disangka-sangka. Nah, ini wah, rizki min haitsu la yahtasib. Sekedar mbak keringingan. Yeah. Nah, orang yang paling berpeluang mendapatkan rezeki yang seperti ini adalah mereka yang bertakwa. Kemudian kesuksesan orang yang bertakwa itu lebih ditentukan oleh kualitas keimanan daripada profesinya. Ini rezeki yang jenis kedua tadi. Nah, kemudian kok rezeki saya seret ya, padahal saya itu sudah usaha, sudah sholat, sudah ikhtiar semaksimal mungkin. Coba kita cari jalan atau pintu lain. Pintu lain itu disebutkan dalam Al-Quran, ada yang namanya pintu sedekah. Pintu sedekah itu juga bisa, kita sedekah itu juga bisa untuk memperlancar rizki kita. Masalah rizki itu kayak sangat krusial ya buat kita itu, karena yang namanya kayak rizki berupa materi itu adalah penunjang hidup kita. Apalagi ya kita masih hidup di dunia kan sangat butuh materi ya, untuk makan, kemudian untuk kita sebagai anak muda butuh hangout juga. Kadang kan seperti itu. Kalau kerja terus ya sumpek kan, kalau di rumah terus juga sumpek. Kita butuh hangout juga, butuh makan di luar, terus butuh jalan-jalan. Makanya rezeki berupa materi ini adalah hal yang krusial, hal yang sangat penting untuk kita. Nah ini kok mbak merasa saya sudah kerja tapi kok rezekinya tetap seret, udah ikhtiar, coba ada pintu sedekah, kemudian sudah bersyukur belum dengan rezeki yang didapat? Karena ada firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kok kamu itu bersyukur dengan nikmat Allah meskipun sedikit, maka nikmatmu akan ditambah. Kalau kamu nggak mau mensyukuri nikmatnya Allah itu, maka azab Allah sangat pedih. Dikasih kesehatan misalnya, bisa bernafas. Saya tuh punya asma mbak. Kalau sudah kumat, ya Allah, lihat orang, ya Allah kok enak ya bisa bernafas kayak gitu. Saya tuh kalau asma, kalau obat nggak mempan ya harus ke rumah sakit di nebulizer itu loh mbak. Itu rasanya di sini nggak bisa nafas, kayak ya Allah, kalau sudah pasrah kayak mau meninggal gitu loh mbak. Ya nggak tahu ya orang mau meninggal tuh gimana, nggak bisa nafas mbak. Tuh dan bunyi ngik kayak bunyi kucing gitu loh. Padahal saya itu juga nggak pernah deket sama kucing. Saya alergi sama bulu kucing. Kalau melihat ya Allah orang kok enak banget bisa bernafas seperti itu. Andaikan ya saya itu tidak punya penyakit seperti ini. Jadi kalau saya udah kecapean terus kena pedes, langsung kambuh asmanya. Itu titik terendah saya itu ketika asma itu. Terus gak bisa ngapa-ngapain. Terus saya mikirkan anakku ya apa ya, siapa nanti. Mikirnya anak. Jadi kayak sudah siap-siap gitu loh mbak. Kalau udah asma itu saking memang gak bisa nafas mbak. Ya Allah. Nah rezeki berupa kesehatan seperti ini loh, kita tuh sehat bisa berkumpul di sini tuh harus kita syukuri. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa berkumpul di sini, masih bisa menimba ilmu misal.
itu juga harus kita syukuri. Itu salah satu jalan pembuka pintu rizki. Kemudian diistighfari, ya astagfirullahaladzim, kan istighfar itu menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Jangan-jangan rizki kita seret karena kita masih misalkan gini, rizki mau datang ke kita, tapi ada geronjalan-geronjalan berupa dosa kecil-kecil gitu Mbak. Akhirnya kan terhambat. Kita istighfari sehingga dosa-dosa itu hilang. Akhirnya rezeki itu bisa datang kepada kita. Seperti itu Mbak. Itu hal-hal yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita sangka-sangka. Ternyata istighfar itu bisa membukakan pintu rezeki. Bahkan rezeki juga datang dari pintu pernikahan. Nah, ini tema kita. Dari pintu pernikahan. Rezeki datang dari pintu pernikahan itu dijamin oleh Allah kalau orang yang menikah itu dijamin istilahnya tuh bahasanya tuh kaya. Tapi nanti saya jelaskan kaya yang dimaksud itu seperti apa. Kaya yang seperti apa, bukan langsung kita menikah terus tiba-tiba dapat rumah emas gitu, enggak seperti itu. Saya terusin dulu ya. Kemudian pintu rezeki juga dari anak. Anak itu membawa rezekinya masing-masing, ya. Banyak anak, banyak rezeki, benar. Kalau kita mendidiknya dengan benar. Kalau kita tahu ilmu untuk mendidiknya. Itu juga akan membawa rezeki bagi orang tuanya. Nah, memang rezeki itu datang dari pintu yang tidak disangka-sangka. Kadang kita juga sudah ikhtiar, tapi tiba-tiba rezeki itu datang kadang 1 tahunnya lagi gitu. Itu juga bisa yang seperti itu. Kemudian di saat pintu usaha itu terasa sulit, kita itu dituntut untuk banyak istighfar, takwa, sedekah, syukur, memohon ampun kepada Allah. Bahkan kita dianjurkan untuk silaturahim, ya baik silaturahim online ataupun offline itu nggak apa-apa. Silaturahim itu memperpanjang umur. Artinya bukan umur kita panjang itu enggak. Umur kita tuh menjadi barokah, banyak manfaatnya di umur kita. Seperti itu. Jadi kalau kita silaturahim, kenal banyak relasi. Jangan-jangan rezeki saya ada di salah satu orang ini. Jangan-jangan dia nanti bisa jadi partner proyek kita. Oh, jadi manfaat silaturahim itu juga sangat banyak. Memperluas relasi juga pasti mendatangkan rezeki kalau menurut saya. Saya itu sangat senang bertemu orang baru, Mbak. Saya itu tipe-tipe ekstrovert jadi kalau suami saya itu introvert. Kalau ketemu orang dia tidak nyaman. Kalau saya ketemu orang baru seneng, kita kenalan ngobrol-ngobrol gitu. Kalau suami saya tuh bukan tipe-tipe yang seperti itu. Jadi kebalikan dengan suami. Nah, karena beliau itu suka menyendiri untuk nulis skenario ngoten Ustazah. Jadi lebih banyak waktu untuk sendirian. Kebalikan dengan saya yang kemana-mana, kenalan ini seperti itu. Dan alhamdulillah memang rezeki saya terbuka juga setelah saya kenal banyak relasi. Bahkan saya kenal dengan suami itu juga karena saya ngisi di TV 9. Karena kan saya rutin ngisi di TV 9 Surabaya itu. Suami saya, malah curhat intermezzo sedikit ya Mbak. Jadi suami saya itu waktu itu kebetulan beliau adalah director atau sutradara, sedang membuat film 99 Nama Cinta waktu itu yang syutingnya di Kediri. Kemudian mencari sosok seorang ustazah untuk diperankan oleh Ciki Fauzi. Nah, beliau melihat TV 9, kebetulan kok ada saya di situ. Nah, akhirnya setelah film usai, saya dihubungi oleh beliau untuk meminta izin, padahal film sudah selesai. Nah, dari situ kemudian beliau ke rumah, datang, nikah. Ya nggak sesingkat itu sih. Jadi memang silaturahim atau memperbanyak relasi itu benar-benar membawa rezeki. Salah satunya adalah rezeki jodoh. Oh, terlalu Ustaz.
Ini based apa ya, based on my experience lah, pengalaman pribadi saya. Jadi jodoh itu datang, rezeki ya, jodoh itu juga rezeki loh. Jangan dikira bukan rezeki, apalagi bertemu jodoh yang ya Allah saling menerima, saling mengerti. Itu ya Allah luar biasa. Yang harus sangat disyukuri. Orang siji ning ganteng. Oh nggih, lek mboten ganteng kula mboten purun Ustaz. Memperbaiki keturunan. Ya Allah. Tapi tipe saya itu pertama wangi Ustazah. Soalnya kan tiap hari kita akan bertemu dia Mbak. Kalau dia tidak wangi ya Allah Masya Allah. Tapi kebetulan alhamdulillah beliau wangi. Jadi saya tidak perlu apa namanya ngecek lagi ya. Nggak perlu beliin parfum lagi. Karena beliau sudah punya sendiri Mbak. Ngoten. Nah ini dalam pernikahan itu ada apa namanya rizki-rizki yang memang apa namanya yang tadi mau saya jelaskan. Maksudnya bagaimana sih kok ada ayat yang mengatakan ini nggak salah surat An-Nur wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imadikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadl wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Nah, kalau orang menikah dalam keadaan miskin artinya dia tidak punya apa-apa, tapi ya dia punya apa ya istilahnya bukan nggak punya apa-apa sama sekali, maka Allah itu berjanji untuk memberikan dia kekayaan dalam kata apa ya tadi yughnihimullah itu kan ghaniyun atau kaya ya. Nah nanti saya jelaskan maksudnya kekayaan itu seperti apa. Padahal kalau kita baca ayat tersebut pasti bertentangan kan dengan realita yang ada. Pasangan yang apalagi pasangan muda misalkan ya yang tidak mempunyai persiapan untuk menikah itu kan rata-rata persoalannya adalah ekonomi. Nggak ada duit ngamuk, kurang uang belanja ngamuk, dia nggak bisa ngontrol emosinya juga. Nah ya ini juga karena faktor ekonomi. Gimana dong masa apa namanya Allah ingkar janji, kan nggak seperti itu. Jadi ayat tadi memberikan pengertian bahwa jika seorang menikah dalam keadaan miskin maka Allah akan memberi karunia berupa kekayaan. Nah, namun tidak semua tidak bisa kita fahami kata-kata itu adalah sebuah kekayaan harta yang berlimpah, tidak seperti itu. Jadi di sini ada beberapa tafsiran kalimat yughnihimullah tadi itu ada beberapa tafsiran. Jadi dalam kitab yang dalam kitab ini menafsirkan Itaf al-Sadat al-Mutakin, kitab Itaf al-Sadat al-Mutakin ini menafsirkan bahwasanya yang namanya yughnihimullah itu adalah Allah akan menjadikan mereka kaya dengan memiliki sesuatu. Artinya setelah menikah orang tersebut akan mendapatkan anugerah berupa harta benda sehingga menjadi kaya secara materi. Ini penafsiran yang secara umum ya. Oh, jadi setelah menikah itu kita mendapatkan kekayaan materi, misalkan dapat uang banyak, dapat misalkan mobil atau dapat rumah seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Allah akan menjadikan pasangan kaya dengan tidak membutuhkan atau tidak punya keinginan memiliki sesuatu. Misalkan aku sudah punya motor dan ini cukup bagiku, kayaknya aku belum butuh untuk beli mobil. Ini seperti contoh kasus yang di Tuban itu Mbak, yang tanahnya dibeli untuk terus mereka didatengin dealer mobil, mereka belum bisa nyetir tapi latah untuk beli mobil, akhirnya mobilnya rusak dan mereka tidak punya apa-apa sebagai mata pencarian ya. Tanahnya udah dijual,
dibeliin macam-macam tapi tidak bermanfaat. Ini kan rezekinya hilang jadinya. Jadi kalau kita memang belum membutuhkan, ya kita harus merasa cukup gitu loh Mbak. Oh saya belum butuh sih untuk membeli mobil gitu. Jadi jangan latah kayak kasus di Tuban itu. Akhirnya dia kehilangan mobil, dia kehilangan juga sawahnya. Bingung mereka mau ngapain. Padahal sebelumnya mereka sangat makmur dengan mempunyai sawah seperti itu. Itu memang karena mungkin masyarakat desa belum melek yang namanya financial planning ya, mungkin seperti itu. Jadi ini duit mau diapain sih? Kok mungkin ngelihat tetangga yang sana punya mobil bagus, saya juga pengen lah gitu. Padahal dia belum bisa nyetir, terus belum butuh-butuh banget. Akhirnya ya kayak gitu, akhirnya rusak. Kan eman kayak gitu. Nah, penafsiran ini dimaknai dengan kekayaan itu bukan terletak pada apa yang kita miliki, apa yang dimiliki, tapi apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Semakin banyak hal yang tidak kita butuhkan atau tidak diinginkan, maka pada dasarnya kita itu semakin kaya karena kita selalu merasa cukup. Aku cukup punya istri cantik loh. Aku cukup misalkan punya rumah sepetak misalkan, punya sawah segini alhamdulillah cukup. Punya mobil mewah cukup. Wah. Nah seperti itu. Jadi kita merasa udahlah, namanya manusia itu kan selalu pengen terus kan. Misalkan kita sudah beli iPhone ya, iPhone 12 terus keluar lagi, aku pengen beli itu lagi, keluar lagi pengen beli itu lagi. Nah ini yang namanya tidak cukup, merasa kurang terus, kok bagusan situ ya, kok bagus. Kalau nuruti yang namanya iPhone keluar itu nggak ada habisnya. Gak ada habisnya. Ngapunten loh, bukan saya menyindir diri saya sendiri. Boten. Karena yang iPhone kemarin memorinya sudah habis, gak bisa dipakai, baru saya beli lagi. Jadi kalau kita merasa cukup dengan satu hal, kita tuh merasa kaya karena tidak ada yang kita inginkan lagi, Mbak. Misalnya seperti itu. Jadi bagaimana kita mengkonstruk hati agar tidak sering merasa ingin punya tetangganya, ingin punya temennya. Bahkan naudzubillah banyak ya sekarang yang ingin suami temennya kayak gitu. Naudzubillah min dzalik loh Mbak. Kayak gitu loh, orang yang tidak punya kepuasan tuh seperti itu. Artinya dia orang yang sangat miskin loh kalau kayak gitu. Inginkan sesuatu yang bukan miliknya. Apunten banyak itu kayak konten-konten di TikTok yang seperti itu. Bahkan itu kayak dinormalisasi. Kalau lihat TikTok tuh Masya Allah kontennya emang kita nggak bisa ya Mbak namanya membendung informasi. Karena ya kita kan udah zamannya era digitalisasi, nggak bisa membendung informasi. Jadi di TikTok tuh kontennya tuh seperti itu. Kok bisa dan dia tuh bangga melakukan seperti itu. Naudzubillah min dzalik pokoknya. Nah, kalau kita merasa cukup tadi dan tidak ingin ya artinya kita tidak perlu mengejar untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Kemudian bisa jadi orang yang terlihat miskin karena ia terlalu banyak memiliki keinginan dan tidak mampu membeli apa yang dia inginkan. Walaupun sebenarnya hartanya banyak. Nah, dan sebaliknya orang yang terlihat kaya walaupun tidak memiliki banyak harta karena dia tidak memiliki banyak keinginan atau kebutuhan terhadap berbagai macam benda sehingga hidupnya merasa cukup. Jadi kaya itu nggak harus punya mobil mewah, nggak harus punya rumah besar. Cukuplah diri kita merasa cukup atas diri kita, atas apa yang kita usahakan, atas apa yang Allah berikan. Ini kita sudah menjadi orang yang kaya. Kemudian penafsiran ketiga adalah Allah akan menjadikan jiwanya kaya dengan tidak menginginkan harta benda. Ini kayaknya makomnya wali ya. Sudah tidak menginginkan harta benda sama sekali. Nah, penafsiran ini lebih menekankan pada aspek batin, artinya kekayaan bukan terletak pada materi tetapi pada jiwa dan hati. Dalam hal ini miskin dan kaya menjadi sebuah persoalan mentalnya miskin atau kaya. Seringkali bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari orang yang terlihat kaya tetapi memiliki mental orang tak punya. Bahkan ada loh Mbak orang yang kaya itu masih minta-minta di jalanan.
Ada yang seperti itu. Bahkan mereka bikin ini, saya pernah lihat di pasar semen nih Mbak ya. Ibu-ibu gendong anak itu turun dari mobil Avanza. Minta-minta. Jadi kayak ada yang mengkoordinir. Gitu ibu-ibu turun bawa anak, minta-minta di pasar semen. Tahu ya pasar semen? Hati-hati kalau ada ibu-ibu yang gendong anak itu. Kasihan kan anaknya bayi, disuruh diem itu diapain? Disuntik apa? Biar diem kan? Kan kasihan. Jadi dia bawa bayi biar orang tuh iba sama dirinya. Dan takutnya bayi itu dikasih sesuatu biar nggak rewel, kan kasihan ke anaknya. Saya benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri, pokoknya dia turun dari Avanza, kemudian minta-minta. Ini kan sesuatu yang sangat kontradiktif. Kok bisa gitu? Kemudian sebaliknya juga ada orang yang terlihat miskin tapi mental dan jiwanya kaya, tetap menjaga kehormatan dirinya, tidak mau meminta-minta dan tetap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memandang dirinya sebagai orang miskin. Kalau menurut saya memang itu adalah orang kaya yang sejati adalah ketika dia mau berusaha keras, mempunyai effort atau berusaha sekuat tenaga untuk mungkin mencukupi kebutuhannya gitu. Nah, penafsiran yang keempat adalah Allah akan menjadikan kaya dengan keyakinan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Keyakinan adalah modal yang sangat penting. Iyalah, kalau dalam kehidupan rumah tangga memang keyakinan itu adalah sangat penting sekali. Apalagi dengan pasangan. Kalau saya yakin, pasangan yang nggak yakin kan nggak jadi suami istri. Aku yakin kamu nggak. Kan nggak jadi suami istri ya Mbak. Keyakinan adalah modal yang sangat penting nih. Karena dalam menghadapi berbagai macam persoalan rumah tangga seringkali merasa tidak mampu untuk menghadapi problem tersebut. Tetapi jika memiliki keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa, maka permasalahan besar akan menjadi kecil. Dan kita akan kuat untuk menghadapinya. Kekuatan menghadapi permasalahan berasal dari keyakinan yang ada dalam hati. Karena keyakinan adalah anugerah yang luar biasa dari Allah kepada seorang hamba. Jadi selain kita yakin kepada pasangan, tentu kita wajib sekali yakin kepada Allah. Bahwasanya saya yakin Allah ini tidak akan menelantarkan saya. Saya lahir di dunia ini pasti sudah dijaminkan rezekinya oleh Allah. Berarti saya harus yakin kepada Allah, saya tidak akan istilahnya terlantar. Orang saya ini sudah berusaha keras, saya bekerja. Masa sih Allah tega untuk menelantarkan saya di dunia ini? Nah, itu kita harus yakin kepada Allah. Nah, ini sudah 10:30. Saya ini ya tambahin sedikit untuk masalah rezeki tadi sudah kita bahas ya, rezeki dalam pernikahan. Lalu bagaimana sih kita itu menjaga relasi rumah tangga itu agar maslahah ya. Jadi kalau kita kena gonjang-ganjing misalnya, kan namanya rumah tangga itu kan up down, nggak selalu bahagia. Ya pasti ada sedihnya, pasti ada cemburunya. Meskipun sudah menikah pasti ada cemburunya loh Mbak. Pasti ada yang seperti itu. Masalah anak belum lagi. Nah, kita saya bacakan dulu ayat pernikahan ya, karena tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu ada di dalam ayat wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, ini di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk kalian bojo dari jenis kalian sendiri, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih sayang sesungguhnya. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kenapa saya tadi sebut bojo? Karena suami, kalau saya sebut suami tok kan nggak adil ya. Kalau istri tok juga nggak adil. Kalau bojo kan bisa suami bisa istri. Artinya ketenangan atau sakinah itu dari suami istri juga untuk suami istri, bukan hanya dari suami ke istri atau dari istri tok ke suami. Wah, tugas kamu loh membuat
saya membuat kehidupan pernikahan ini menjadi sakinah misalkan, itu tugas suami. Tidak, itu adalah tugas keduanya. Karena yang menjalani pernikahan adalah keduanya. Maka dari keduanya juga untuk keduanya, untuk menciptakan sakinah, kemudian mawaddah warahmah. Kalau secara umum baik laki-laki maupun perempuan itu pasti mendambakan masing-masing ya pasangan yang agar memperoleh ketenangan dengan pondasi dan rasa sikap cinta atau mawaddah, juga kasih atau rahmah dalam hidupnya. Ini tujuan seperti itu pasti erat kaitannya dengan biologis ya, hal-hal yang bersifat biologis, ekonomi, keluarga atau nasab. Karena sekufu itu sangat penting. Jadi kalau kita baca sekufu atau kafaah itu tidak harus misalnya tentang keturunan apa ya, kamu anaknya misalkan kamu anaknya orang kaya kah dan harus nikah dengan anaknya orang kaya. Enggak hanya membahas seperti itu. Kamu kalau diajak ngobrol nyambung itu juga kafaah. Kalau nggak nyambung, gimana bisa kita menjalani rumah tangga, ngobrol aja nggak nyambung loh Mbak. Jadi paling tidak kalau mencari pasangan cari yang kalau kita ajak ngobrol nyambung, satu frekuensi. Oh gini ya, akhirnya nyambung kan. Kalau apa sih nggak paham, ajak ngobrol lain nggak paham. Nah ini akan sangat menyiksa sekali ketika menjalani rumah tangga kok pasangannya nggak nyambung. Ngoten Mbak. Kemudian juga berhubungan dengan masalah sosial juga moral spiritual. Nah, saya di sini akan membahas sedikitnya ada 5 pilar pernikahan yang harus dipegang oleh pasangan, oleh calon pasangan, calon istri. Nggih. Yang pertama adalah memahami pernikahan sebagai ikrar yang kuat dan berat, atau kalau dalam Al-Quran kita sebut mitsaqon ghalidho. Ini perlu dipegang. Artinya apa? Jadi pernikahan itu kan merupakan kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan pasangan dari calon suami dan calon istri. Bersepakat untuk melakukan komitmen bersama yang diwujudkan dengan adanya akad nikah. Laki-laki dan perempuan yang telah menjadi pasangan suami istri berarti telah terikat pada perjanjian yang kokoh atau mitsaqon ghalidho. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan wa kaifa ta'khudunahu wa qad aqda ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqon ghalidho. Lalu bagaimana kamu dan lantas bagaimana mungkin kamu akan mengambilnya kembali, yakni mahar atau pemberian. Ini saya bacakan tafsirnya langsung ya, mboten terjemahnya. Yang telah kamu berikan kepada mereka dengan cara paksa dan sewenang-wenang. Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri dengan menyalurkan hasrat biologis bersama. Dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat dalam ikatan perkawinan sehingga menjadi pasangan istri dari kamu. Ikatan perkawinan tersebut merupakan ikatan suci yang harus dijaga sehingga siapa saja yang memutuskan ikatan itu mendapatkan murka Allah. Nabi berpesan, bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanat Allah dan menghalalkan kemauan mereka dengan kalimat Allah. Maksudnya di sini pasti ada yang bertanya, berarti nggak boleh dong bercerai gitu. Kalau menurut saya perceraian itu memang hal yang diperbolehkan ya oleh Allah, cuman itu adalah menjadi solusi yang terakhir ketika permasalahan sudah tidak bisa diselesaikan bersama, kemudian kita misalkan minta bantuan psikolog atau konsultan pernikahan itu nggak bisa diselesaikan, maka perceraian itu adalah jalan yang paling akhir atau solusi yang paling akhir. Ya artinya gini, kalau kita dan pasangan itu sudah merasa pernikahan ini adalah perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, artinya tidak sedikit kalau bertengkar tuh nggak sedikit-sedikit bilang cerai. Kan banyak ya pasangan yang seperti itu, dikit-dikit bilang cerai, perempuannya marah, udahlah ceraiin aku. Nggak seperti kalau kita punya keyakinan bahwasanya pernikahan adalah perjanjian yang kokoh atau mitsaqon ghalidho. Itu tidak akan seperti itu.
Bagaimana yuk mas, ini masalahnya seperti ini, yuk diskusikan yuk, solusinya seperti apa, pasti seperti itu. Nggak langsung, udahlah aku cerai aja, aku nggak kuat sama kamu. Ini banyak di Suara Hati Istri. Di sinetron-sinetron. Nah, kata mitsaqon ghalidhon ini dipakai 3 kali di dalam Al-Quran, sehingga menunjukkan betapa sakralnya relasi antara suami istri. Nah, ini ikatan yang harus dipelihara, dijaga, dilestarikan bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan. Harus ingat, ini adalah perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat. Karena ketika suami itu akad nikah ya Mbak, akad nikah, itu kan aras bergetar. Saking bagaimana sih akad nikah atau pernikahan itu sangat sakral, jadi aras itu sampai bergetar. Dan bergetar kembali ketika ada perceraian. Begitu. Jadi arus itu bergetar 2 kali kalau pernikahan dan juga perceraian, sampai segitunya. Maka jangan sedikit-sedikit perempuan minta cerai. Kalau laki-laki bilang cerai sekali itu udah jadi loh Mbak. Kalau udah langsung talak bain itu langsung jadi, nggak bisa balik lagi. Maka kalau sampean cari pasangan, tolong yang memang paham soal ilmu, apalagi ilmu agama. Takutnya pas marah kelepasan ngomong, udah kamu saya cerai, balik sana ke rumah ibumu. Wah, talak bain, terus menyesal pengen balik, kan nggak bisa seperti itu. Dan di sini di Indonesia ini masih banyak sekali loh yang nggak paham. Jadi suami sudah talak bain, kamu sudah aku talak 3 gitu kan, terus menyesal, mereka rujuk lagi. Ini kalau dalam Islam nggak bisa, tapi kalau dalam hukum di Indonesia memang sebelum ketok palu itu masih bisa rujuk. Tapi kalau Islam nggak bisa, akhirnya nanti gimana kalau berhubungan, kan jadi zina. Nah itu loh Mbak, pentingnya kita dapat pasangan yang memang mengerti masalah hukum agama itu seperti itu. Atau mungkin kita yang mungkin perempuannya yang tahu boleh kayak ngasih tahu. Tapi ya lebih baik kita cari yang memang dia paham dengan ilmu-ilmu agama seperti ini. Kan bahaya kalau wis keceplosan. Marah kan, namanya emosi kan ya, apapun diluapkan, apapun diomongkan lah, habis kayak gitu terus bilang kamu sudah aku talak 3, udah pergi sana. Terus dia menyesal, nggak bisa Mbak. Caranya ada, tapi nggak boleh ini Mbak disengaja. Jadi perempuannya tuh harus nikah tahlil dulu. Ada laki-laki yang menikahi perempuan ini ya, ada yang menghalalkan istilahnya, ada yang menikahi perempuan ini, kemudian sudah harus berhubungan badan, baru cerai itu boleh lagi dinikah oleh suaminya. Tapi kan belum tentu, misal perempuan ini dinikah oleh laki-laki lain, suaminya nanti belum tentu mau lagi kan. Nah makanya kita perlu sekali mempunyai pasangan yang paham dengan ilmu agama, apalagi tentang ilmu pernikahan seperti ini. Jangan sampai keceplosan sampai bilang talak 3 atau talak bain. Itu kalau dia nggak tahu ya kita sebagai istri ya nggak apa-apa toh Mbak ya, namanya kita yang lebih tahu, kita ajak belajar bareng gitu. Kalau menggurui kadang laki-laki itu kayak gengsinya tinggi ya, nggak mau digurui. Ayo mas kita belajar bareng gitu misalnya, nggak apa-apa. Kalau diajak belajar bareng sih kayaknya lebih masuk ya, lebih kayak nggak gengsi gitu. Jadi pernikahan tuh gini-gini loh mas gitu, nanti jangan sampai gini ya, itu nggak apa-apa Mbak. Kemudian yang kedua, 5 pilar dari 5 pilar rumah tangga tadi adalah relasi pernikahan itu adalah berpasangan, atau dalam bahasa Arabnya adalah zawaj. Ungkapan sigare garwa itu adalah sigare jiwo. Jadi istri itu nggak hanya sigare nyowo, tapi sigare jiwo. Separuh jiwa ini berlaku untuk suami istri. Artinya suami dan istri masing-masing adalah separuh bagi yang lain, dan sempurna jika antara keduanya saling menyatu dan bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang tadi mewujudkan ketentraman jiwa, sakinah, mawaddah, warahmah tadi, itu adalah tujuan pernikahan. Lalu Al-Quran berbicara tentang ini, bahwa suami adalah pakaian untuk istri dan istri adalah pakaian untuk suami.
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini sudah pasti sering banget ya mendengarkan ayat ini. Ini mengingatkan bahwa suami dan istri sebagai pasangan diantaranya harus saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi aib. Jadi aib suami atau aib istri yo jangan diumbar-umbar. Itu dapurannya sampean, terus nggak boleh sampai keluar rumah. Bahkan orang tua kita jangan sampai tahu. Misalkan kita lagi cekcok, terus kita lapor gitu, waduh sama ibu, bu, mas itu pada suatu saat kita bisa memaafkan ya, kita bisa memaafkan suami kita, tapi orang tua kita atau mungkin mertua itu belum tentu. Akhirnya akan diingat terus dan akan menjadi kayak batu kerikil dalam pernikahan. Jadi kalau ada masalah jangan diumbar-umbar. Nah, kecuali kalau KDRT itu udah tindakan hukum, bukan aib lagi. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu harus dilaporkan, bukan malah disimpan. Nggih, Mbak. Bener loh, Mbak. Ini KDRT bahaya loh. Jadi kalau naudzubillah karena KDRT itu langsung saja lapor ke polisi atau mungkin orang yang lebih berhak mengetahui itu. Memang karena itu tindak pidana kalau sudah KDRT, jangan dinormalisasi. Oh nggak apa-apa kok, itu karena aku yang salah. Perempuan tuh mesti kadang kayak gitu. Oh kayaknya aku deh yang salah, jadi suamiku mukul aku. Jadi kayak dinormalisasi dan menyalahkan diri. Itu namanya apa Mbak kalau dalam psikologinya? Iya, kayak kita merasa kurang baik, akhirnya kita menormalisasi, oh memukul, aku tadi dipukul tuh gara-gara aku tuh kurang baik ya, mungkin kurang solihah gitu. Ya Allah Mbak, cintailah dirimu sendiri Mbak, kalian tuh berharga. Jangan sampai merasa kayak gitu, aku kurang baik sehingga dipukul. Orang tua sampean loh Mbak, gak pernah mukul sampean, ya kan? Gak pernah memukul kita. Kok orang lain tiba-tiba yang siapa itu nggak tahu ya sebenarnya ya, bukan maksudnya tuh bukan keluarga gitu loh, terus menikahi kita kok sampai mukul. Harus lapor kalau sampai terjadi KDRT. Jangan menyalahkan diri sendiri. Nggak ada pembenaran atas KDRT, baik itu kesalahan siapapun. Kalau sampai mukul itu sudah tidak bisa dibenarkan. Bahkan kalau di ini ya Mbak, kekerasan itu banyak, kekerasan verbal dan non verbal, nggak cuma memukul. Kayak misalkan julid, suami itu sampai kayak ngelokno sampeyan, misalkan goblok kon, itu juga sudah termasuk kekerasan. Nah itu, aduh, naudzubillah ya, semoga tidak mempunyai pasangan yang seperti itu. Mbaknya jangan jadi bengkel ya Mbak. Jadi kayak misalkan kita ini kan alhamdulillah ngaji gitu, terus dapat suami atau pasangan yang nakal, oh nanti dia bisa berubah kok. Itu tingkat berubahnya tuh cuman 1% mungkin iya. Selebihnya wes nggak mungkin kayaknya Mbak. Kita sebagai perempuan juga bukan bengkel ya Mbak yang memperbaiki orang lain. Carilah yang memang benar-benar dia mengerti. Pokoknya jangan sampai kita merasa bisa mengubah, karena kalau dia tidak berniat untuk mengubah dirinya, dia nggak akan pernah berubah. Seperti itu. Yang bisa merubah adalah kesadaran dirinya sendiri, bukan sampean. Sampean kan dieman sangat sama orang tua ya. Mesti kan dicarikan jodoh yang baik, dicarikan suami yang baik. Jangan sampai orang lain datang malah mukul sampean, ngata-ngatain gitu, jangan sampai ya. Nah, kalau dalam perspektif ini tadi, pasangan suami istri diibaratkan dengan sandal jepit. Jadi kalau kanan berada di depan, maka sisi kiri kan di belakang, dan terus gitu kan. Nah, begitu sebaliknya, kalau kiri di belakang, kanan di depan. Pokoknya saling bergandengan, saling bersamaan lah ya ini tuh. Nah ini sejalan dengan salah satu pondasi utama atau bangunan keluarga maslahah ya. Jadi ada yang namanya keluarga maslahah itu ada 3 bangunan, muwazanah, keseimbangan, terus muadalah sama mubadalah. Mubadalah itu ketersalingan, kalau muadalah itu keadilan. Kemudian posisi berjajar ini bisa loh untuk solusi terhadap goncangan. Misalkan dalam rumah tangga, apalagi kemarin habis COVID, misalkan
suami itu di PHK, akhirnya nggak ada nafkah, nggak ada sumber dana untuk keluarga. Nah istri ya jangan, kamu kan wajib nafkahin aku, terus gimana dong? Apa kalau istri-istri yang alhamdulillah semoga bukan kita kan seperti itu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Nah, kita sebagai istri yang paham ilmu ya, karena kita sudah memegang 5 pilar pernikahan ini tadi, ya harus gini. Ya udah yuk Mas, aku bisa masak loh. Kita jualan online yuk gitu. Misalkan bisa dimasukin ke Grab, ke GoFood, atau mungkin suaminya jadi kurirnya, saya yang istrinya yang masak. Itu kan suatu hal solutif gitu loh. Jangan malah marah-marah kayak aduh dunia kayak udah berakhir gitu, kayak nggak ada hari esok. Padahal solusi itu bisa ditemukan dengan cara diskusi, dengan cara bermusyawarah dengan pasangan. Jangan mengedepankan emosi. Ya emang pasti kaget, misalkan mau aku di PHK, wah pasti kan darahnya naik, waduh gimana, kan bikinnya jauh banget tuh mbak, gimana ya ini anak SPP-nya tetap bayar lagi pas COVID gitu kan. Cicilan panci, cicilan ini Mas mikir gitu, namanya ibu-ibu itu pasti normal sih mikir kayak gitu. Tapi bisalah kita kendalikan, jangan emosi dulu, jangan sampai marah-marah dulu. Ayo diskusikan dengan suami. Oke Mas, aku bisa masak, misalkan bikin salad nih, salad buah. Terus kita boleh yuk kita share di Facebook misalkan atau di Instagram. Sekarang kan enak media sosial ya, di TikTok misalkan. Itu adalah suatu hal yang solutif. Nanti nyenengan ya yang nganterin kalau ada yang pesen, oke. Kan itu sebuah kerjasama yang luar biasa. Ya seperti tadi, sandal tadi. Kedua sisi itu saling bergandengan, saling berayun ya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Seperti itu mbak, yang namanya pernikahan itu nggak bisa kayak kewajibanmu kayak misalkan mas kewajibanmu golek duit, terus kewajibanku kamu domestik lah, kerjain cuci piring. Itu tuh bisa didiskusikan, jadi nggak harus suami kerja artinya dia sudah mencari nafkah, berarti istri yang harus di rumah. Enggak, bisa didiskusikan. Suami juga bisa mengambil alih pekerjaan domestik, itu sangat bisa. Alhamdulillah suami saya gitu mbak. Kalau saya tuh nggak suka yang namanya ngepel. Soalnya kalau ngepel saya maju. Jadi kotor lagi. Itu yang ngepel adalah suami saya. Karena saya masak, suami saya kurah-kurah seperti itu. Jadi enggak yang ya udah aku kerja, tugasku kerja, tugas kamu di dapur, enggak seperti itu. Jadi bisa loh kita diskusikan agar gimana sih pernikahan atau keluarga itu menjadi maslahah. Jadi kan tujuan pernikahan itu adalah menjadikan keluarga menjadi maslahah dengan cara yang didiskusikan. Didiskusikan itu seperti apa ya tadi, enggak itu kewajibanmu, itu kewajibanku. Jadi bisa dikerjakan bersama. Kemudian yang selanjutnya tadi udah ketiga, prinsip pernikahan berdasarkan kesalingan atau muasyarah bil ma'ruf. Mbak, jamnya kurang berapa lagi? Oh nggih, tak singkat nggih Mbak. Tak singkat ini muasyarah bil ma'ruf. Seringlah kita dengar dalam surat An-Nisa. Maksudnya muasyarah bil ma'ruf ini anjuran berlaku baik kepada istri dan larangan berlaku sewenang-wenang, seperti misalkan pemaksaan, mewarisi tubuh, menghalangi dan mengambil harta. Ngapunten mbak, dalam pernikahan pemaksaan dalam berhubungan seksual itu juga nggak boleh. Itu namanya marital rape ya. Memaksakan suami misalkan memaksakan istri untuk berhubungan seksual itu nggak boleh. Harus ada konsen atau kesepakatan dari keduanya. Istri ingin, suami juga ingin. Nggak boleh memaksakan. Misalkan istri sudah capek ya capek. Jadi ada hal-hal yang memang diperbolehkan untuk menolak ketika misalkan capek fisik, capek psikis, sedang haid, sedang tidak enak badan, sakit, itu boleh menolak. Tapi kalau misalkan diajak suami berhubungan yuk berhubungan, enggak aku malas lah. Ini yang akan sesuai hadis dilaknat malaikat sampai subuh tuh yang ini. Tapi kalau memang nanti ya mas saya masih capek gitu, tadi gini dengan alasan yang rasional ya, itu nggak apa-apa, nggak sampai dilaknat malaikat sampai subuh. Seperti itu. Bahkan ini sebaliknya, kalau istri yang memaksa terus suami nggak mau, cuma pokoknya istri juga nggak boleh memaksa, seperti halnya suami memaksa istri untuk berhubungan badan. Meskipun dalam pernikahan ini ada. Karena yang sering kita dengarkan ini ya mbak, pemerkosaan
di luar pernikahan ya. Padahal pemerkosaan dalam pernikahan itu juga ada, dan itu jadi tindak pidana sekarang yang dibahas di UU PKS itu ya. Itu sudah disahkan itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah senantiasa bermusyawarah dengan pasangan. Ya, ini sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Kita harus senantiasa bermusyawarah dengan pasangan. Apapun itu dimusyawarahkan dengan pasangan. Jangan mengambil keputusan sendiri gitu loh, Mbak. Karena menikah kan kalian sudah punya pasangan nggih. Jadi udah ada temen yang mau diajak ngobrol, udah ada temen yang bisa diajak diskusi. Nggak seperti waktu single, kita kemana aja hayu gitu kan. Sekarang ada pasangan, kalau pasangan terus kamu tinggal sendirian di rumah kan gimana? Misalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tarodin, saling ridho. Kalau kita itu sering mendengar bahwasanya ridho Allah ya tergantung ridho suami. Ini juga berlaku loh Mbak untuk istri. Ridho Allah kepada suami itu berlaku tergantung pada ridho istri. Jadi saling-saling. Kalau misalkan suami ngapain dan istrinya nggak ridho, ya Allah nggak ridho Mbak. Bukan hanya di perempuan saja, misalkan perempuan izin bekerja, suami nggak ridho, berarti dengan diskusi ya pastinya, nggak tiba-tiba aku nggak setuju, aku nggak ridho kayak gitu. Itu Allah juga nggak ridho. Begitu pula suami, misalkan aku mau nongkrong ya gitu, malam-malam nongkrong, nggak boleh, aku nggak ini malam-malam tuh nongkrong. Ya Allah nggak ridho kalau istri nggak ridho. Jadi memang ada ketersalingan di situ. Istri bisa ridho Allah itu juga tergantung suami dan juga kepada istri. Mungkin itu saja ya Mbak, tak singkat yang 5 pilar pernikahan itu yang harus dipegang teguh ya, buat belajar nanti kalau sudah menikah. Oh ini toh yang disampaikan Mbak Firda dulu itu. Oh iya ini saya praktekkan ya. Meskipun pada prakteknya tidak akan plek ketiplek, nggak apa-apa. Yang penting kan kita punya batasan begitu. Gipun karena waktunya sudah habis, karena saya ini suka ngomong, kalau diterusin nggak berhenti. Saya akhiri dulu ngaji pada pagi hari ini. Semoga bisa mendapatkan keberkahan, bermanfaat untuk mbak-mbak semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.